Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cari Tahu. Channel yang akan memberitahu kamu apa yang mungkin belum kamu tahu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Siapa yang tak ingin sukses dalam menjalani hidup? Tentu saja, kita semua menginginkannya. Setiap orang memiliki definisi sukses yang berbeda. Tetapi bagi kebanyakan orang, kesuksesan mungkin memiliki arti kehidupan yang bahagia, kaya, dan secara keseluruhan lebih baik daripada apa yang kita jalani saat ini. Tak sedikit juga orang yang berpikir bahwa kekayaan masih menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Berikut ini kami sudah merangkum beberapa orang terkaya di Indonesia dari berbagai sumber. Siapa sajakah orang itu? Mari kita simak videonya sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Inilah 8 orang terkaya di Indonesia. Jerry Eng. Di posisi ke-8, orang terkaya di Indonesia ditempati oleh Jerry Eng, seorang bankir veteran. Jerry telah memiliki pengalaman di dunia perinvestasian lebih dari 3 dekade lamanya. Kemudian Jerry menempati posisi 1249 sebagai orang terkaya di dunia. Kekayaannya kini mencapai 2,5 miliar dolar AS atau setara dengan 36 triliun rupiah. Pria kelahiran Pontianak ini, sebelumnya memegang posisi teratas Bank Danamon dan Bank Sentral Asia. Hingga akhirnya di tahun 2019, sumber terbesar kekayaannya berasal dari investasi Bank Jago Arto. Nama Jerry Eng telah malang melintang di dunia industri keuangan nasional maupun luar negeri. Bank Jago Arto memfokuskan dirinya menjadi sebuah bank digital di Indonesia. Edi Kusnadi Saria-Atmaja. Edi, pendiri Emtek, kini menempati posisi ke-7 sebagai orang terkaya di Indonesia. Kekayaan yang dimiliki Edi bersumber dari bidang media atau teknologi. Kemudian Edi menempati urutan 1008 sebagai orang terkaya di dunia. Edi mendirikan perusahaan Emtek pada tahun 1983 sebagai distributor komputer kompak eksklusif di Indonesia. Edi memiliki mayoritas saham di perusahaan distributor komputer tersebut. Forbes merilis kekayaan Edi Kusnadi mencapai 3 miliar dolar AS atau setara dengan 43,2 triliun rupiah. Sumber kekayaan dari Edi tak hanya berasal dari Emtek, ia juga menjalankan beberapa saluran televisi, seperti SCTV, O Channel, dan Indosiar. Konglomerat Edi Kusnadi juga mengakuisisi Omni Hospital dan mulai berkolaborasi dengan Alibaba, sistem pembayaran digital belum lama ini. Tahir Keluarga. Di posisi ke-6 orang terkaya di Indonesia adalah Tahir Keluarga. Tahir Keluarga juga menempati posisi ke-925 orang terkaya di dunia. Sumber kekayaan Tahir Keluarga berasal dari gurita bisnisnya di bidang perbankan, kesehatan, dan real estate. Forbes merilis harta kekayaan Tahir dan keluarga mencapai 3,3 miliar dolar AS atau setara dengan 48,1 triliun rupiah. Tahir terlahir dari keluarga sederhana dengan ayah yang berprofesi sebagai penjual onderdil becak dan ibu yang berprofesi sebagai tukang cat becak. Tahir mendirikan berbagai bisnis mulai dari Bank Mayapada, Tahir Foundation, dan Mayapada Group. Anak seorang penjual onderdil becak yang satu ini memiliki saham di Bank Mayapada, Maha Properti Indonesia, dan perusahaan properti lainnya di Singapura. Selain itu, Tahir juga menjadi salah satu pemilik lisensi yang menerbitkan majalah Forbes Indonesia. Chairul Tanjung. Chairul Tanjung menempati posisi ke-5 orang terkaya di Indonesia. Nama Chairul Tanjung cukup familiar di berbagai media sebagai pengusaha sukses yang memimpin CT Corp. Selain itu, Chairul juga menjalankan stasiun televisi, menerbitkan kartu kredit, dan memiliki Trans Retail yang dikenal dengan toko kelontong bermerek Transmart Carrefour.
Konglomerat yang menempati posisi orang terkaya kelima di Indonesia ini juga turut menguasai franchise Wendy's, Faircase, Jimmy Choo, dan Mango. Chairul Tanjung juga menanamkan saham di maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan berbagai industri bisnis lainnya. Kekayaan Chairul Tanjung mencapai 4,8 miliar dolar AS atau setara dengan 69,2 triliun rupiah. Kemudian pengusaha yang menjalankan stasiun televisi ini menempati posisi ke-589 orang terkaya di dunia versi Forbes. Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu sebagai putra seorang pedagang karet menempati posisi keempat orang terkaya di Indonesia. Sumber kekayaan Prayogo Pangestu berasal dari bisnisnya di bidang perkayuan yang telah digeluti sejak tahun 1970-an. Prayogo juga merupakan pemilik perusahaan Barito Pacific yang dulunya bernama Barito Pacific Timber. Kekayaan Prayogo Pangestu saat ini mencapai 6,5 miliar dolar AS atau setara dengan 93,7 triliun rupiah. Kemudian pria yang menggeluti bidang perkayuan ini merupakan orang terkaya ke-514 di dunia. Pendiri Barito Group ini lahir di Sambas, Kalimantan Barat dengan nama Pang Jumpen. Pria kelahiran Sambas 1944 ini terlahir dari keluarga miskin yang mengharuskannya merintis karir dari awal. Dari mulai menjadi sopir angkot hingga raja kayu pernah ia rasakan. Kini Prayogo menjadi salah satu konglomerat terkenal di Indonesia dengan gurita bisnisnya, yakni petrokimia, properti, minyak sawit mentah, perkayuan, dan lain-lain. Sri Prakas Lohia. Posisi ketiga orang terkaya di Indonesia ditempati oleh orang India yang bermigrasi ke Indonesia pada tahun 1970-an, yakni Sri Prakas Lohia. Bersama ayahnya, dia mendirikan Indorama Corporation sebagai perusahaan pembuat benang pintal. Kekayaan Sri Prakas Lohia mencapai 6,5 miliar dolar AS atau setara dengan 93,7 triliun rupiah. Kemudian pria kelahiran India ini merupakan orang terkaya ke-404 di dunia. Produksi polietilen tereptalat atau PET, dan bisnis petrokimia lainnya menjadi sumber kekayaan yang dihasilkan Sri Prakas Lohia. Perusahaan Indorama Corporation kini menjadi pembangkit listrik tenaga petrokimia yang membuat produk industri, seperti bahan baku tekstil dan sarung tangan medis. Keluarga Lohia memang berasal dari keluarga kaya terpandang, mengingat adiknya Aloke Lohia juga merupakan miliarder terkenal di Thailand yang juga mengelola PT Indorama Ventures Public Co. Michael Hartono. Posisi kedua orang terkaya di Indonesia ditempati oleh Michael Bambang Hartono, adik dari Budi Hartono. Sama seperti kakaknya, investasi Bank Sentral Asia, BCA, dan rokok jarum masih menjadi sumber kekayaan terbesarnya. Kemudian Michael Hartono menempati posisi ke-89 dalam daftar 100 orang terkaya di dunia. Kekayaan Michael Hartono mencapai 19,7 miliar dolar AS atau setara dengan 275,8 triliun rupiah. Pria kelahiran Semarang dengan nama lengkap Michael Bambang Hartono dan nama Mandarin Oi Hui Siang ini telah malang melintang menggeluti bisnis sejak muda. Michael Hartono turut mewarisi usaha sang ayah bersama kakaknya, Budi Hartono. Pria lulusan Universitas Diponegoro ini sukses merajai pasar Indonesia dengan mengembangkan perusahaan yang dulu sempat habis dilalap si jago merah. Perlahan tapi pasti, bisnis rokok jarum yang dikelolanya berkembang pesat. Hartono bersaudara mengembangkan grup jarum dengan beragam usaha, seperti Menara BCA, Grand Indonesia, WTC Mangga 2, Mall Daan Mogot, dan Perumahan Resinda di Jawa Barat. Beragam usaha yang dikembangkan Hartono bersaudara menjadi akar kekayaan keluarga konglomerat yang satu ini. Robert Budi Hartono. Di posisi pertama orang terkaya di Indonesia adalah Robert Budi Hartono. Pemilik Bank Sentral Asia, BCA, dan perusahaan rokok jarum ini memiliki total kekayaan sebesar 20,5 miliar dolar AS atau setara dengan 287 triliun rupiah.
Kemudian Budi Hartono menempati posisi ke-86 dalam daftar 100 orang terkaya di dunia. Sebagian besar kekayaan yang dimilikinya bersumber dari investasi di Bank Sentral Asia, BCA. Keduanya mulai mengekspor rokok produksi Jarum di tahun 1972 dan mulai menciptakan merek rokok kretek lintingan mesin pertama di tahun 1976. Kemudian mereka memperkenalkan rokok merek Jarum Super tahun 1981 yang hingga kini menjadi salah satu merek rokok terpopuler di Indonesia. Budi Hartono bersaudara mulai melebarkan sayapnya di dunia bisnis dengan mengakuisisi Bank Sentral Asia, BCA, dari tangan keluarga Salim sekitar tahun 1997 sampai tahun 1998. Saat ini, bank tersebut tercatat sebagai bank swasta terbesar tanah air. Beberapa tahun belakangan ini, saham bank swasta yang dimiliki Budi Hartono bersaudara mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut turut mendorong kenaikan kekayaan yang mereka miliki. Selama lebih dari 1 dekade, Budi Hartono bersaudara menempati posisi teratas konglomerat terkaya di Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, keduanya merambah ke dunia industri digital dengan melahirkan lini usaha perangkat elektronik bernama Polytron dan GDP Venture. Perusahaan tersebut memfokuskan diri pada sektor digital, seperti media, komunitas digital, perdagangan, dan lain-lain. Industri digital GDP Venture mulai mendapatkan suntikan dana dari Halodoc, Tiket.com, Blibli.com, Gojek hingga Infocos ID. Selain mendapatkan suntikan dana, GDP Venture juga mendanai sejumlah komunitas digital dan media, seperti Narasi, Kaskus, IDN Media, Kumparan, Bolalog, Historia, Opini, ID, Kurio, dan Lokadata. Itulah tadi, 8 orang terkaya di Indonesia. Tidak mudah untuk menjadi orang terkaya, perlu usaha dan kerja keras untuk bisa mendapatkannya. Bahkan miliarder sekalipun menghabiskan masa mudanya hanya untuk bekerja. Apabila ada kesalahan dalam video ini, kurang lengkapnya informasi atau salah dalam penyebutan nama, kami mohon maaf. Dan apabila ada perbedaan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih.